Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Yang terhormat, Bapak Raffi Haditya selaku guru mata pelajaran kimia, sekaligus guru pembimbing kita, dan yang saya banggakan adalah teman-teman yang telah bersedia menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meilania Bunga Putri yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini dengan anggota kelompok saya. Nama saya Mesya Maulidina dari absen 18. Nama saya Najla Zaira Zahri dari absen 29. Nama saya Muhammad Raihan, absen 26. Nama saya Muhammad Fadli Firmansyah, absen 22. Nama saya Hayatullah Dinejat, absen 12. Oke, itu adalah anggota dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kita kali ini slide selanjutnya. Ini adalah anggota-anggota dari kelompok kita. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada analisis data, dan yang kelima ada penutup. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Najla. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunga. Selanjutnya itu yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Ada beberapa orang yang memilih untuk mengonsumsi makanan instan dikarenakan beberapa hal. Salah satu alasannya adalah karena kesibukan mereka. Padatnya rutinitas pekerjaan membuat mereka tidak sempat untuk sekedar memasak makanan yang sehat. Oleh karena itu, mereka lebih banyak mengonsumsi makanan instan, salah satunya adalah Indomie. Indomie sudah menjadi makanan yang kerap dikonsumsi semua kalangan usia. Banyak orang yang mengabaikan bahaya dari sering mengonsumsi makanan cepat saji ini. Indomie memang enak dan praktis untuk meredam rasa lapar. Tetapi di balik kelezatan rasa yang diberikan oleh Indomie, terdapat beberapa zat-zat berbahaya yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh. Bumbu pengawet dengan bahan kimia yang dimilikinya bisa membahayakan kesehatan tubuh. Bagi kalian yang kerap menyantap Indomie, ini harus tahu apa saja bahaya dari mengkonsumsinya secara berlebihan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada zat berbahaya, apakah yang tergandung dalam Indomie goreng. Yang kedua, apa dampak mengonsumsi Indomie secara berlebihan bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, apa alasan masyarakat lebih memilih Indomie untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, apa solusi yang tepat untuk mencegah dampak buruk dari mengkonsumsi Indomie secara berlebihan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mesya. Baik, terima kasih Najla. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui zat berbahaya yang terkandung dalam Indomie goreng. Yang kedua ada untuk mengetahui dampak dari mengonsumsi Indomie goreng secara berlebihan. Yang ketiga ada untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat lebih memilih Indomie goreng untuk dikonsumsi. Yang keempat ada untuk mengetahui solusi yang tepat untuk mencegah dampak buruk dari mengonsumsi Indomie goreng secara berlebihan. Next slide. Sini ada landasan teori dan pengertian Indomie. Indomie adalah merek mie instan diproduksi oleh Indofood CBP
anak perusahaan Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Masuk ke bagian sejarah Indomie. Jadi Jajah DKK pada April 1970 mendirikan Sanmaru Food Manufacturing yang pabriknya sejak 1972 telah memproduksi mie instan, beroperasi dengan nama produknya yaitu Indomie, singkatan dari Indonesia Mie. Lim Sio Leong yang berbisnis tepung terigu juga ikut berbisnis mie instan. Lim juga mendekati Indomie. Lim kemudian bergabung dengan Jajadi dalam memproduksi Indomie. Lim Sio Leong yang kuat dalam berbisnis membuat produk-produk itu menjadi kuat di pasaran Indonesia. Produk-produk mie instan yang terinspirasi dengan mie instan Jepang itu muncul di waktu yang tepat. Silakan slide lanjut. Masuk ke penjelasan Indomie goreng. Indomie goreng pertama kali diproduksi pada tahun 1982. Saat ini Indomie goreng tersedia dalam berbagai pilihan rasa, yaitu yang pertama ada mie goreng spesial, yang juga tersedia dengan pelengkap bawang goreng dan saus cabai. Terus ada mie goreng pedas, mie goreng rasa cabai hijau, mie goreng rasa iga penyet, mie goreng rasa sambal matah, mie goreng rasa sambal rica-rica, dan mie goreng kriuk pedas. Juga pernah tersedia pilihan rasa mie goreng rasa sate yang saat ini hanya tersedia untuk pasar ekspor Taiwan dan Australia. Oke, lanjut ke pengertian zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan memperpanjang daya simpan suatu bahan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Masuk ke hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah Indomie memiliki kandungan zat yang berbahaya. Dampak tersebut dapat mengakibatkan penyakit kanker, usus buntu, diare, gangguan fungsi ginjal, dan obesitas. Masuk ke metodologi. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 8 September 2022 dan 18 September 2022 di Rumah Nazla dan Rumah Mesia. Prosedurnya ada 3. 1. Mengamati komposisi bahan Indomie goreng. 2. Mencatat bahan tambahan pangan dalam Indomie mie goreng. 3. Mencari informasi apakah bahan tambahan pangan dalam Indomie mie goreng berbahaya bagi kesehatan. Dilanjutkan oleh Hayat. Selanjutnya, yang ke-10 ada data yang diperoleh. Data yang diperoleh adalah komposisi Indomie goreng yang antara lain adalah mie yang mengandung tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam, mie stabil, nabati dan fosfat, pengatur keasaman, mineral, zat besi, antioksidan, TBHQ, dan pewarna sintetik tarzarin. Dan ada bumbu yang mengandung gula, garam, penguat rasa, monotarium glutamat, bawang putih, bawang merah bubuk, perisa sintetik alami ayam, penguat rasa dinatrium insonat, dan guanilat, lada bubuk, vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat, dan pantonenat. Dan ada minyak yang mengandung minyak nabati, bawang merah, dan ada kecap manis yang mengandung gula air, kedelai, gandum, garam, bumbu rempah-rempah, dan minyak wijen. Dan beras saus yang mengandung cabai, air, gula, garam, pengental, pengatur, bumbu penguat rasa, monotarium glutamat, dinatrium insonat, dan guaninat, dan perisa sintetik
Dan ada bawang goreng yang mengandung antioksidan TBHQ. Next, selanjutnya. Nomor 11 adalah nilai gizi Indomie goreng. Indomie goreng mencakup panti. Nilai gizi mie goreng mengandung lemak jenuh 7 gram, protein 8 gram, karbohidrat total 54 gram, serat pangan 2 gram, gula 8 gram, energi total 380 kilokalori, energi dari lemak 1130 kilokalori, lemak total 14 gram, kolesterol 0 miligram. Next. Nomor 12, zat berbahaya yang terkandung dalam mie goreng. Ada beberapa yaitu satu A, kandungan lilin. Kandungan lilin berfungsi untuk membuat mie tidak lengket satu sama lain. Jadi secara tidak langsung kita sudah memasukkan banyak kandungan lilin ke dalam tubuh yang dimana kandungan lilin tersebut sangat berbahaya bagi tubuh kita. B, kandungan nipagin. Kandungan nipagin biasanya digunakan untuk pengawet dalam pembuatan kecap yang dimana pengawet tersebut berbahaya bagi tubuh kita. C, pengawet TBHQ atau tertiary butyl hydroquinone, yaitu berfungsi untuk mencegah oksidasi lemak dan minyak sehingga dapat memperpanjang masa simpan makanan olahan atau biasa disebut bahan pengawet. Inilah kenapa Indomie bisa awet disimpan dalam waktu yang lama. Keempat ada MSG atau monosodium glutamat. MSG ini menyebabkan Indomie memiliki nikmat dan gurih. Tapi di balik itu semua, jika terlalu banyak mengonsumsi MSG akan dapat membahayakan untuk kesehatan. Salah satu penyakit yang terkena dari MSG ada disfungsi otak dan kerusakan berbagai organ. Oke. Oke, selanjutnya dampak. Indomie goreng akan menghambat dan membatasi penyerapan nutrisi, terutama mereka yang di usia di bawah 5 tahun. Disarankan sama sekali tidak diberi konsumsi mie. Mie ini berbahaya apabila sampai mencegah penyerapan nutrisi. Anak bisa kurang gizi, kerdil, dan bahkan perkembangannya melambat. Selanjutnya, alasan masyarakat lebih memilih Indomie untuk dikonsumsi. Alasan utama masyarakat mengonsumsi Indomie goreng yakni sangat praktis karena waktu masak yang tergolong singkat, mudah ditemukan dimanapun di Indonesia, murah untuk dibeli, dan dari segi rasa Indomie goreng tergolong rasanya enak. Indomie goreng menjadi salah satu pengganti makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh semua kalangan. Solusi untuk menjaga dampak buruk dari Indomie goreng. Yang pertama, memberi jeda waktu sebaiknya 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, setelah Indomie goreng matang, sebaiknya bilas terlebih dahulu dengan air bersih. Yang ketiga, tambahkan sayur agar tetap sehat. Yang keempat, hindari mengonsumsi Indomie goreng bersamaan dengan nasi, karena ini dapat menyebabkan obesitas dan juga bisa memicu penyakit diabetes. Kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kita yang kita lakukan adalah meskipun Indomie goreng rasanya sangat enak, praktis dan mudah didapatkan, tapi Indomie goreng memiliki banyak zat aditif yang menyebabkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi Indomie goreng. Saran, untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh Indomie, sebaiknya kita harus mengurangi konsumsi Indomie goreng mulai dari sekarang. Lebih banyak mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, selesai sudah presentasi dari kita. Kita membuka sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di GCR yang telah disediakan oleh para Rafli. Kita tutup aja ya semuanya. Kurang lebih sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya.
Dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.